Shin Tae-yang resmi diberhentikan oleh PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari tahun 2025. Patrick Kluivert diumumkan sebagai penggantinya pada Rabu, 8 Januari tahun 2025. Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari tahun 2025 dan diperkenalkan secara resmi ke publik pada Minggu, 12 Januari tahun 2025. Pergantian itu seperti kita saksikan mendapatkan perhatian sangat besar, bukan saja publik sepak bola Indonesia, namun juga dunia ikut meramaikan suasana reaksi dan berbagai tanggapan, bahkan pro dan kontra. Kini sudah lebih sepekan hiruk pikuk berlalu, sudah tak lagi produktif jika dibahas apalagi diperdebatkan. Football lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, maka dukunglah dengan like dan subscribe. Dan jika kalian punya pendapat atau koreksi dengan kekurangan saya berharap kalian komentarlah. Dan sebagai pencinta sepak bola apalagi pendukung Timnas Indonesia, mari kita bersama mendukung Timnas Indonesia dan percaya kepada PSSI sebagai federasi yang bertanggung jawab langsung terhadap segala hal tentang Timnas Indonesia. Bahwa Indonesia selalu mendambakan kebangkitan sepak bola yang solid, kompetitif, dan membanggakan di kancah internasional. Dua nama besar kini menjadi pusat perhatian. Shin Tae-yang, arsitek yang membawa gebrakan disiplin dan regenerasi muda, serta Patrick Kluivert, mantan bintang Eropa yang kini dipercaya melanjutkan estafet ini. Dalam video ini, kita akan membandingkan dua pelatih Timnas Indonesia ini, mengulas kelebihan, kelemahan, serta gaya kepelatihan mereka. Apakah Kluivert mampu melampaui standar yang telah ditetapkan Shin Tae-yang? Mari kita simak lebih dalam dan mencoba mengulas sepak terjang mereka, track record, dan prestasi keduanya, mencoba menganalisa dan mengkomparasinya, siapa di antara mereka yang lebih unggul, dan paling penting siapa di antara mereka yang paling cocok dan bisa mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Pertama tentu Shin Tae-yong yang sudah terbukti hasil kerjanya, bagaimana karirnya sebagai pemain atau pelatihnya. Latar belakang sebagai pemain, Shin Tae-yang adalah mantan gelandang serang asal Korea Selatan yang dikenal dengan kemampuan teknis, visi bermain, dan kepemimpinannya di lapangan. 1. Karir klub. Bermain untuk Ilhwa Chunma sekarang Songnam FC di Liga Korea pada 1992-2004. Selama karirnya di Ilhwa Chunma, ia memenangkan banyak gelar, termasuk 3 gelar Liga K-League 1993, 1994, 1995. Memenangkan gelar FC Champions League 1995, yang memperkokoh posisinya sebagai pemain kunci timnya. Pada masa puncaknya, ia dijuluki Fox F the Grand karena kecerdasannya dalam membaca permainan. Kedua tim nasional Korea Selatan membela Timnas Korea Selatan pada periode 1992 sampai 1997. Ia mencatatkan 23 caps dan mencetak 3 gol untuk negaranya, berkontribusi dalam beberapa ajang internasional, termasuk Asian Games dan kualifikasi Piala Dunia. Latar belakang sebagai pelatih, Shin Tae yang memulai karier kepelatihannya tak lama setelah pensiun sebagai pemain, membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih sukses dari Korea Selatan. 1. Songnam Ilhwa Chunma 2009-2012 membawa Songnam menjuarai FC Champions League 2010, menunjukkan kemampuannya dalam mengelola tim di level internasional, memenangkan Korean VCUP 2011, menambah koleksi prestasinya sebagai pelatih. Kedua timnas Korea Selatan 2017-2019. Diangkat menjadi pelatih timnas Korea Selatan untuk Piala Dunia 2018. Meskipun timnya tidak lolos fase grup, mereka mencatat kemenangan ikonik melawan Jerman dengan skor 2-0 yang menyingkirkan juara bertahan tersebut dari turnamen. Sebelumnya, ia juga sukses membimbing tim U23 dan U
20 Korea Selatan di beberapa turnamen internasional. Ketiga, Timnas Indonesia 2019-2023. Ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencapai final Piala AFF 2020 dan mulai menunjukkan peningkatan performa di FIFA Matchday. Fokus pada pengembangan pemain muda dan memberikan kesempatan besar bagi talenta lokal untuk bersinar. Shin Tae-yang dikenal sebagai pelatih yang detail dan disiplin, dengan pendekatan modern dalam taktik dan pembinaan tim. Pengalaman panjangnya sebagai pemain dan pelatih membuatnya dihormati di Asia dan kini menjadi salah satu sosok penting dalam kebangkitan sepak bola Indonesia. Berikut latar belakang Patrick Kluivert sebagai pemain dan pelatih. Latar belakang sebagai pemain, Patrick Kluivert adalah salah satu striker terbaik Belanda, dikenal dengan kemampuan mencetak gol yang tajam, teknik tinggi, dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Seperti tertulis lengkap di catatan Wikipedia, Patrick pernah bermain di beberapa klub dan liga top Eropa. Pertama karir klub, Ajax Amsterdam 1994–1997. Kluivert memulai karir profesionalnya di Ajax dan mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995 melawan AC Milan saat usianya baru 18 tahun. Bersama Ajax, ia memenangkan 3 gelar Eredivisie 1994, 1995, 1996 dan beberapa trofi lainnya. AC Milan 1997–1998. Bermain semusim di Italia namun kurang bersinar karena cedera dan adaptasi. Barcelona 1998–2004. Periode terbaiknya dihabiskan di Barcelona, di mana ia mencetak 122 gol dalam 257 penampilan. Membentuk duet yang mematikan bersama Rivaldo dan membantu Barca memenangkan La Liga 1998–1999. Pada tahun 2004–2005 bermain di Liga Inggris bersama Newcastle United. 2005–2006 kembali ke La Liga dan bermain bersama Valencia. 2006–2007 pulang ke negerinya dan bermain di era divisi dengan klub pesaing Ajax, PSV Eindhoven. Dan di musim 2007-2008 Patrick Kluivert mengakhiri karirnya sebagai pemain dengan mencoba Liga Prancis bersama Lille. Kedua tim nasional Belanda, Kluivert adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda selama beberapa tahun, dengan 40 gol dari 79 penampilan. Ia menjadi salah satu pemain kunci saat Belanda mencapai semifinal Euro 2000, di mana ia menjadi top skor turnamen bersama dengan 5 gol. Gaya bermainnya yang elegan dan afektif membuatnya menjadi salah satu striker paling dihormati di eranya. Latar belakang sebagai pelatih, setelah pensiun, Patrick Kluivert melanjutkan karirnya sebagai pelatih dengan pengalaman di berbagai level. 1. Asisten pelatih Timnas Belanda 2012–2014, menjadi asisten pelatih Louis van Gaal dan membantu Belanda mencapai posisi ketiga di Piala Dunia 2014 di Brasil, berperan besar dalam strategi menyerang tim. Kedua, pelatih Timnas Curacao 2015–2016, memulai pengalaman sebagai pelatih kepala dengan menangani negara asal keluarganya. Curacao berhasil meningkatkan performa tim dengan membangun fondasi taktik modern. 3. Direktur Akademi Paris Saint-Germain 2016–2017, bertugas mengelola pengembangan pemain muda di PSG, salah satu akademi terbaik di dunia. Berperan dalam mengidentifikasi dan memoles bakat-bakat muda untuk menjadi pemain kelas dunia. 4. Asisten di Barcelona dan Ajax sebelum melatih Timnas Indonesia. Kluivert juga sempat terlibat dalam pengembangan tim muda di 2 klub besar tersebut. Gaya kepelatihan dan tantangan, Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih dengan filosofi menyerang yang didasarkan pada pengalamannya sebagai striker. Ia cenderung menekankan pentingnya penguasaan bola, kreativitas dalam membangun serangan, dan
penyelesaian akhir yang klinis. Namun, Kluivert masih relatif baru sebagai pelatih kepala di level tinggi dan perlu membuktikan kemampuannya dalam menghadapi tekanan besar seperti di timnas Indonesia. Shin Tae-yang, pelatih asal Korea Selatan, membawa angin perubahan sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir ke-2019 dengan filosofi kerja keras, disiplin tinggi, dan fokus pada pengembangan pemain muda. Shin Tae-yang berhasil merombak wajah timnas. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mulai menunjukkan konsistensi, baik di level senior maupun usia muda. Kelebihan Shin Tae-yang: 1. Disiplin tinggi. Shin dikenal menanamkan disiplin ketat dalam pola latihan maupun gaya bermain, membuat timnas tampil lebih terorganisir. 2. Pengembangan pemain muda. Ia memberi kesempatan besar kepada pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan untuk berkembang, yang kini menjadi pilar tim. Ketiga, adaptasi taktik. Shin mampu menyesuaikan taktik sesuai lawan, mulai dari pressing tinggi hingga bertahan dengan rapat. 4. Prestasi nyata. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai final Piala AFF 2020 dan mencatatkan beberapa kemenangan penting, seperti saat melawan Curaçao di AFIFA Match Day, juga memberikan pembelajaran kepada tim sekelas juara dunia Argentina, yang walaupun menang 2-0 dalam match day lawan Indonesia, mereka jatuh bangun dan tidak mudah menembus pertahanan akhir Indonesia. Namun, tentu saja, Shin Tae-yang tidak lepas dari kelemahan. Kerap kali timnas kesulitan dalam penyelesaian akhir dan konsistensi performa di laga besar. Selain itu, periode adaptasi yang lama membuat beberapa pihak mempertanyakan efektivitas metode latihannya di awal kepelatihan. Kini, tongkat estafet berada di tangan Patrick Kluivert. Bagaimana pendekatan dan filosofi Kluivert akan membedakan dirinya dari Shin Tae-yang? Mari kita lihat lebih jauh. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda dan mantan pemain bintang Barcelona, kini resmi menjadi nahkoda baru timnas Indonesia. Dengan segudang pengalaman di kancah internasional sebagai pemain dan pelatih, Kluivert datang membawa harapan besar untuk membawa timnas ke level berikutnya. Kelebihan Patrick Kluivert: 1. Pengalaman di kelas dunia. Kluivert pernah bermain di klub-klub elit Eropa seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Selain itu, ia juga pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda, memberi perspektif berharga untuk strategi dan pembinaan. 2. Kemampuan membangun serangan. Sebagai striker top di masanya, Kluivert dikenal dengan visi dan kecerdasannya dalam membangun serangan. Pendekatan ini bisa membantu memperbaiki penyelesaian akhir yang menjadi kelemahan timnas Indonesia. Ketiga, koneksi internasional. Kluivert memiliki jaringan luas di Eropa yang bisa membuka peluang lebih besar untuk kerjasama internasional, termasuk pemusatan latihan dan pengembangan pemain muda. 4. Karakter pemimpin. Dengan karisma dan wibawanya, ia diharapkan mampu memotivasi para pemain untuk tampil lebih percaya diri di laga besar. Namun, Kluivert juga menghadapi tantangan. Pengalaman melatihnya, meski kaya sebagai asisten, masih terbatas sebagai pelatih kepala di kompetisi besar. Selain itu, ia perlu beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia yang unik dan penuh tantangan, terutama dalam manajemen pemain dan ekspektasi tinggi dari publik. Pertanyaannya kini, apakah Patrick Kluivert mampu membawa visi baru dan melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Shin Tae-yang, atau justru tantangan adaptasi akan menjadi rintangan besar baginya? Semua ini akan terjawab di pertandingan-pertandingan mendatang, dan berdasarkan catatan panjang tersebut, kita sudah tahu realita dan fakta pencapaian dari Shin Tae-yang. Sementara untuk Patrick Kluivert, walaupun karir sebagai pemain lebih mentereng dari Shin Tae-yang, harus diakui, prestasi kepelatihan Shin Tae-yang agak lebih berbobot dari Patrick Kluivert. Dari analisa itu kita boleh berasumsi menjadi 3 kemungkinan. Pertama, jika Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia, tegas Patrick Kluivert tidak lebih bagus, bahkan jelek dibandingkan Shin Tae-yang. Kedua, jika Indonesia lolos Piala Dunia langsung sebagai runner-up, Patrick Kluivert sejajar dengan Shin Tae-yang. Ketiga, jika sudah lolos langsung dan di helatan itu bisa melaju ke babak berikutnya, Patrick Kluivert bisa jadi lebih bagus dari Shin Tae-yang. Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.